Di awal kemerdekaan, Indonesia baru saja bangkit dari penjajahan. Pada era Presiden Soekarno, sepeda motor adalah barang mewah. Sangat jarang terlihat di jalanan. Pada tahun 1950-an hingga awal 1960-an, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia masih di bawah 200.000 unit. Dan sebagian besar adalah mobil dan kendaraan dinas. Motor hanyalah sebagian kecil dari angka itu. Di tengah inflasi yang mencapai lebih dari 600% pada 1965, membeli sepeda motor adalah mimpi yang jauh dari genggaman rakyat. Impor sangat terbatas, pajak mahal, dan tidak ada industri perakitan di dalam negeri. Motor dimiliki oleh pejabat, tentara, pedagang besar, ekspatriat. Bagi rakyat biasa, motor bukan alat transportasi, melainkan simbol kekuasaan. Namun, semuanya berubah ketika Orde Baru mulai berdiri. Tahun 1966 menjadi titik balik. Stabilitas ekonomi mulai dipulihkan, dan yang paling penting, Indonesia membuka diri pada investasi dan teknologi otomotif Jepang. Pada awal 1970-an, merek-merek besar seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki resmi masuk dan mulai merakit motor di Indonesia. Perubahan ini membuat harga jual turun drastis. Tidak lagi bergantung pada impor utuh, motor kini dirakit di dalam negeri. Hasilnya terlihat nyata. Pada 1970, jumlah motor di Indonesia baru sekitar 150.000 unit. Hanya 15 tahun kemudian, pada 1985, jumlah itu melonjak menjadi lebih dari 3 juta unit. Ini bukan pertumbuhan biasa, ini revolusi mobilitas. Lalu datanglah inovasi yang mengubah hidup jutaan orang, motor kredit. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, pemerintah dan dunia perbankan memperkenalkan sistem kredit motor. Rakyat yang dulu hanya bisa bermimpi, kini dapat mencicil kendaraan sendiri. Guru, pegawai negeri, pekerja pabrik, pedagang, petani, semua mulai memiliki akses. Sepeda motor berubah dari barang mewah menjadi alat kerja, dari simbol status menjadi simbol kemajuan. Pembangunan di desa turut mempercepat perubahan ini. Program Impres Desa membangun ribuan kilometer jalan. Jalan tanah disulap menjadi jalan kerikil dan aspal. Motor kini dapat keluar masuk desa, menghubungkan petani dengan pasar, pekerja dengan pabrik, keluarga dengan fasilitas kesehatan. Di era Orde Baru pula, Indonesia membangun jaringan telekomunikasi dan logistik besar-besaran. Satelit Palapa memperkuat komunikasi nasional, membuat distribusi suku cadang dan penjualan motor semakin merata. Pada awal 1990-an, motor telah menjadi kendaraan nomor 1 di seluruh Indonesia. Bukan hanya di kota, tetapi sampai pelosok desa. Data membuktikan masa kejayaan itu. 1970, kurang lebih 150.000 motor terdaftar. 1980 naik menjadi kurang lebih 1 juta unit. 1990 melesat menjadi lebih dari 7 juta unit. Dalam 20 tahun, Indonesia berhasil menjadikan sepeda motor sebagai kendaraan rakyat terbesar di Asia Tenggara.
Inilah kisah tentang bangsa yang membangun mobilitasnya sendiri dari jalanan yang sepi motor di masa Orde Lama menuju gelombang besar kendaraan rakyat di masa Orde Baru. Inilah kisah ketika Indonesia tidak hanya berjalan tetapi melaju. Dengan sepeda motor sebagai saksi perubahan, bangsa ini membuktikan pembangunan bukan hanya mimpi, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dari kota hingga pelosok Nusantara. Subscribe, karena selanjutnya kita akan bahas telepon, kuliah, dunia pendidikan, dan kampus di zaman Orde Baru.